Kalian masih ingat trio AS Roma di periode 2000-an awal? Totti, Batistuta, dan Montella. Nama terakhir sekarang sedang beradu nasib menjadi seorang pelatih. Montella yang kala itu masih bermain dijuluki Little Airplane atau pesawat kecil. Panggilan tersebut berasal dari para supporter. Sebutan itu muncul karena ia diingat dengan selebrasi berlarinya sambil membentangkan tangan seperti pesawat yang mengudara. Ketika bermain, ia berhasil membawa terbang Serigala Roma dengan Scudetto-nya di musim 2000-2001. Saat ini, ia mencoba mengudara bersama timnas Turki. Apa yang dilakukan Montella bersama Arda Güler dan kawan-kawan tengah menjadi sorotan. Bersama tim Bulan Bintang Sabit, ia berhasil membawa Turki sampai ke perempat final di Euro edisi kali ini. Dari pengalamannya bersama AS Roma, AC Milan, hingga Fiorentina, menjadi dasar ia ditunjuk sebagai pelatih timnas Turki. Ini adalah tim nasional pertamanya yang ia latih. Montella ditunjuk sebagai pelatih Turki pada 21 September 2023 lalu dan terikat kontrak hingga 2026. Bersama Turki, ia baru mengemas 12 pertandingan saja dengan catatan 4 kekalahan, 2 hasil imbang, dan 6 kemenangan. Waktu yang singkat tidak serta-merta menjadi alasan bagi Montella untuk tidak tampil maksimal. Dan Euro adalah turnamen prestisius pertamanya bersama tim nasional. Ini adalah pengalaman baru baginya, mewakili negara sebagai juru taktik di ajang paling bergengsi di benua biru. Jika dilihat dari statistik kepelatihannya bersama beberapa klub seperti AS Roma, Catania, AC Milan, Fiorentina, Sevilla, dan juga Adana Demirspor, persentase kemenangan tertingginya adalah 1,80 yang ia catatkan bersama Fiorentina dengan 81 kemenangan, 32 hasil imbang, dan 40 kekalahan dari 153 laga yang sudah dijalani. Dan durasi melatihnya juga tidak terlalu lama. Rata-rata ia melatih kurang dari 1,5 tahun. Dan Fiorentina masih jadi yang terlama, hampir menyentuh 3 tahun. Dari catatan tersebut, Montella masih berada di fase jatuh bangun untuk karir kepelatihannya. Namun, ia tidak menyerah dan terus mencoba berkelana untuk menunjukkan atribut terbaik kepelatihannya. Trofi pertama dan satu-satunya yang Montella raih sebagai pelatih saat ia bersama AC Milan. Ia berhasil menyabet trofi Piala Super Italia pada 2016 lalu. Filosofi permainan Montella sebenarnya cukup baik. Pasalnya, Turki di bawah arahan Montella bermain cukup atraktif. Mereka tak malu-malu memainkan sepak bola menyerang pada gelaran Euro kali ini. Turki berhasil menyerangkan 7 gol dari 56 kali percobaan hanya dalam 4 pertandingan saja. Keberanian Montella dengan permainan terbuka harus menanggung 6 kali kebobolan bagi Turki. Gol tersebut bisa bertambah banyak jika kiper mereka, Mark Gunok, tidak melakukan penyelamatan yang fantastis seperti yang ia lakukan di ujung laga ketika menghadapi Austria di babak 16 besar lalu. Kemenangan yang luar biasa bagi Turki dan perayaan sukacita para pendukungnya akan menjadi nilai tambah untuk kepercayaan diri pasukan Bulan Sabit untuk mengulang kembali masa indahnya di Euro 2008 lalu. Semoga Ferdi Kahyoglu, Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral, dan Arda Güler bisa mencetak sejarah baru bagi negaranya. Tidak ada yang tidak mungkin, sekalipun di babak perempat final, Belanda adalah sandungannya. Yunani pernah membuktikan keajaiban itu, dan Portugal adalah korbannya. Montella sadar betul kekuatan dari negeri kincir angin, maka dari itu, ia akan mempersiapkan timnya secara fisik dan mental untuk menghadapi Cody Gakpo dan kawan-kawan. Namun, sekali lagi, ini bukan hal yang mustahil. Masih ada peluang bagi timnya, sekalipun itu kecil. Montella beberapa kali berhasil keluar dari tekanan dan memberikan banyak kejutan. Dukungan dari publik Turki dan semangat juang dari para pemainnya akan menjadi bahan bakar pesawat kecil itu untuk terus mengudara setinggi-tingginya. Ini juga akan menjadi catatan positif Montella secara pribadi jika ia berhasil membawa Turki melaju sampai semifinal ataupun final.
hal yang positif untuk pengembangan karir kepelatihan pria 50 tahun tersebut. Dan Montella adalah satu-satunya wakil Italia yang masih tersisa di ajang ini. Timnas Italia lebih dulu pulang, Montella tetap harus berjuang. Paletti boleh tumbang, namun Montella harus tetap terbang.